Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Diva Laksita dengan NIM 20320100015. Kelas PPKN B dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Syamsuddin Halim, SPD, MPD. Di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai tugas ujian akhir semester genap. Nah, pada soal yang pertama, pelaksanaan erat kaitannya dengan masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan faktor penunjang dalam keberhasilan demokrasi. Nah, mengapa demikian? Jelaskan pendapat saudara. Nah, pendapat saya mengenai masyarakat madani yaitu masyarakat majemuk yang berkembang untuk mengedepankan toleransi atau saling menghargai satu sama lain dan mengedepankan nilai-nilai keadilan sehingga mereka mempunyai kemajuan secara baik. Masyarakat madani dapat menjaga keseimbangan antar individu, kelompok, maupun masyarakat. Nah, sehingga mereka jarang sekali terjadi gesekan atau konflik antar individu maupun kelompok. Masyarakat madani mempunyai karakteristik. Nah, yang pertama yaitu toleransi. Toleransi merupakan ciri khas penting masyarakat madani karena toleransi yaitu sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain antar masyarakat. Nah, yang kedua yaitu pluralisme yang mana merupakan syarat penting masyarakat madani. Pluralisme sendiri mempunyai makna sikap mengakui dan menerima kenyataan di masyarakat majemuk dengan nilai positif. Yang ketiga yaitu demokrasi. Demokrasi merupakan karakteristik penting masyarakat madani. Nah, pengertian dari demokrasi sendiri adalah tatanan sosial politik masyarakat madani di mana mereka dapat menyuarakan pendapat mereka secara bebas dan aman, dan yang terakhir yaitu free public sphere atau wilayah publik yang bebas, yang bermakna masyarakat madani tersebut memiliki ruang bebas untuk berpendapat, berorganisasi, memiliki agama, maupun bersuku. Nah, pada soal yang kedua, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami dinamika. Berikan pendapat saudara bagaimana pelaksanaan demokrasi saat ini dan berikan evaluasi apa kekurangan dan apa kelebihan pelaksanaan demokrasi saat ini. Pendapat saya mengenai kekurangan demokrasi pada saat ini yaitu, nah, yang pertama yaitu demokrasi saat ini tidak didasarkan pada kualitas tetapi pada kuantitas. Partai mayoritas memiliki wewenang memegang pemerintahan sehingga orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan, maka korupsi bisa saja terjadi oleh penyelenggara negara. Nah, yang kedua yaitu demokrasi bisa saja dijalankan oleh orang-orang yang tidak berkompeten. Nah, sehingga setiap warga negara diperbolehkan mengambil bagian, sedangkan tidak semua orang cocok dengan peran itu. Pada hasilnya, demokrasi dijalankan oleh orang yang tidak berkompeten. Nah, yang ketiga yaitu demokrasi saat pemilu dilakukan dengan uang. Nah, para calon yang kaya membeli suara. Pada kondisi ini, orang kaya menguasai media untuk keuntungan mereka. Nah, kepentingan pemilik modal dapat mempengaruhi keputusan politik yang diambil pemerintah, dan pemerintah dapat terjerumus pada pemborosan waktu dan sumber daya. Waktu yang dibutuhkan dalam perumusan undang-undang dan banyak uang yang dihabiskan saat pemilu.
pada pendapat saya mengenai kelebihan demokrasi pada saat ini yaitu kelebihan yang pertama yaitu demokrasi yang pertama yaitu mampu melindungi rakyat, karena demokrasi merupakan sistem kepentingan rakyat dan kekuasaan berada di tangan orang-orang yang mewakili rakyat. Nah, yang kedua yaitu adanya peluang sedikit revolusi. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya di sini yaitu karena demokrasi didasarkan pada kehendak publik, terdapat kemungkinan kecil terjadi pemberontakan oleh rakyat. Dan jika wakil rakyat tidak bekerja dengan baik atau tidak memenuhi harapan rakyat, nah hasilnya para wakil bisa saja tidak terpilih dalam pemilu berikutnya. Untuk kelebihan selanjutnya yaitu membantu membentuk rakyat menjadi warga yang lebih baik lagi, karena demokrasi terletak pada bertumbuhnya warga negara yang baik. Demokrasi akan menciptakan lingkungan yang tepat untuk pengembangan kepribadian dan menumbuhkan kebiasaan yang baik. Nah, di dalam demokrasi mereka diajarkan memahami hak dan kewajiban mereka. Nah, pada soal yang ketiga, letak geografis Indonesia pada posisi silang dunia, jumlah penduduk yang besar, masyarakat yang berbineka akan membawa dampak bagi bangsa Indonesia. Jelaskan dampak tersebut jika dikaitkan dengan geostrategi. Sebelumnya, geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan penggabungan geografi antar negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, serta sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Suatu strategi memanfaatkan kondisi geografi negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana untuk mencapai tujuan nasional. Nah, jika dikaitkan dengan letak geografis Indonesia pada silang dunia, secara garis besar Indonesia mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Dengan hal ini, dampak bagi masyarakat Indonesia yaitu dampak baik yang membawa perekonomian Indonesia semakin lebih berkembang pesat. Dan yang kedua yaitu pada jumlah penduduk yang besar, salah satu penyebab bertambahnya jumlah penduduk adalah tingkat kelahiran serta rendahnya angka kematian. Hal ini membawa dampak yang kurang baik untuk mencapai suatu tujuan untuk negara Indonesia yang lebih maju. Maka dari itu, Indonesia sudah memiliki program keluarga berencana untuk menangani dan mengatasi jumlah penduduk. Nah, pada nomor 4, dalam masa pandemi seperti sekarang ini, diperlukan kerjasama seluruh elemen bangsa dalam menghadapinya. Nah, jika dikaitkan dengan konsep ketahanan nasional, berikan contoh upaya yang harus dilakukan pemerintah bersama masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini atau COVID-19 ini. Dalam mencegah penyebaran COVID-19, tindakan awal yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat itu adalah memerintahkan kedutaan Indonesia di Cina untuk memberi perhatian khusus terhadap WNI atau warga negara Indonesia yang terisolasi di Wuhan, Cina. Selain itu, pemerintah menyiagakan 100 rumah sakit kesiagaan lain seperti memasang alat pendeteksi suhu tubuh di seluruh bandara dan tidak lupa tetap memperketat dan menerapkan protokol kesehatan. Nah, upaya yang lain yang telah dilakukan yaitu yang pertama, pembatasan skala besar-besaran atau biasanya yang disebut dengan PSBB. Kebijakan pemerintah ini
diimbangi dengan ketertiban dan keikutsertaan masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19. Lalu ada dilakukannya PPKM. Nah, sama halnya dengan PSBB, namun berskala kecil. Walaupun berskala kecil, kebijakan ini berdampak sangat baik untuk ketahanan masyarakat di Indonesia dalam menghadapi pandemi ini. Dan upaya yang terakhir yaitu melakukan vaksinasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan didukung oleh TNI, Polri, dan pemerintah daerah dengan relaksasi batasan kriteria dan usia penerima vaksin di atas 18 tahun. Dengan hal ini akan lebih besar dan lebih banyak peluang masyarakat terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Semua kebijakan tersebut adalah bentuk kerjasama dari seluruh elemen di dalam negara Indonesia. Nah, pada nomor 5, jelaskan elemen-elemen penting yaitu Trigatra dan Pancagatra dalam pelaksanaan ketahanan nasional. Nah, bagaimana upaya dalam menghadapi globalisasi budaya? Nah, elemen Trigatra yang pertama yaitu letak dan bentuk geografis. Nampak jelas bahwa wilayah Indonesia merupakan suatu kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Letak geografis antara dua benua dan dua samudra. Nah, karena kedudukannya strategis itu dipandang dari 3 segi kesejahteraan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang kedua yaitu keadaan dan kemampuan penduduk. Adapun faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional, jumlah penduduk. Nah, jumlah perubahan karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. Faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu keadaan dan kekayaan alam. Sumber-sumber alam sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas, di mana Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam yang berlimpah ruah. Sebagai gambaran umum, sumber-sumber alam termasuk mineral, sumber flora, dan sumber fauna. Bentuk sumber daya alam ada 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Lalu ada aspek-aspek Pancagatra. Yang pertama yaitu ideologi. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Yang kedua yaitu politik. Nah, politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila. Aspek yang ketiga yaitu ada ekonomi. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. Ketahanan di bidang ekonomi dapat ditingkatkan melalui pembangunan nasional. Nah, yang keempat yaitu ada aspek sosial budaya. Upaya ketahanan budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya. Nah, berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima yaitu pertahanan dan keamanan. Ketahanan di bidang keamanan adalah ketangguhan suatu bangsa dalam upaya bela negara.
di mana seluruh Ipolek Sosbud Hankam disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terorganisasi untuk menjamin terselenggaranya sistem ketahanan nasional. Nah, ada upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang budaya. Adalah yang pertama, menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Yang kedua, yaitu mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Yang ketiga, yaitu menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Yang keempat, yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi. Yang kelima, yaitu mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia bangga memilikinya. Yang keenam, yaitu berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan agar Indonesia tetap berjaya dengan budayanya. Yang ketujuh, yaitu meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu menumbuhkan kembali rasa nasionalisme agar masyarakat makin mencintai budaya Indonesia. Nah, yang keenam, yaitu jelaskan makna pluralisme dan multikulturalisme. Kehidupan pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia rentan terjadi gesekan antar kelompok dan golongan. Bagaimana Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi solusi dan penyelesaian masalah tersebut. Nah, sebelumnya pengertian multikulturalisme. Multikulturalisme adalah sebuah pandangan yang melihat realitas sosial tentang adanya keberagaman dalam masyarakat. Nah, sedangkan pluralisme merupakan suatu keadaan atau sikap toleransi berbagai keragaman etnik dan kelompok-kelompok yang beraneka budaya dalam suatu wilayah atau negara. Lalu, solusi dan penyelesaian masalah yang dapat dilakukan yaitu pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia di dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang artinya kita sebagai warga dan masyarakat Indonesia yang memiliki perbedaan dari suku, ras, golongan harus memiliki satu tujuan yang sama dalam menyelesaikan masalah di dalam negara Indonesia tercinta ini dengan cara saling adanya toleransi terhadap semua masyarakat tanpa memandang perbedaan. Nah, pada soal yang ketujuh, mengapa korupsi disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa? Jelaskan dampak perilaku korupsi dalam kehidupan masyarakat dan jelaskan peranan mahasiswa dalam mendukung gerakan anti korupsi beserta contohnya. Nah, sebelumnya korupsi disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa karena korupsi di Indonesia sudah membudaya dan melembaga serta terjadi secara sistematis dan meluas. Karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tetapi dapat berdampak pada seluruh program pembangunan, mutu pendidikan akan jatuh serta kemiskinan tidak tertangani sehingga dampak korupsi itu sangat luar biasa, bisa terjadi secara berkelanjutan. Nah, dampak perilaku korupsi dalam kehidupan masyarakat mengakibatkan biaya ekonomi yang tinggi, jadi harga barang kian melambung. Yang kedua, yaitu matinya etika karena merusak sendi-sendi kehidupan, bahkan kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi.
Lalu yang ketiga yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Yang keempat yaitu peran mahasiswa dalam mendukung gerakan anti korupsi beserta contohnya, yaitu mampu menjadi agen perubahan, lalu mampu menyuarakan kepentingan rakyat, lalu mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, yang mampu menjadi watchdog atau anjing penjaga lembaga-lembaga negara dan penegakan hukum. Dan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi adalah seperti di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat sekitar, maupun di tingkat nasional. Lalu pada soal yang ke-8, soal yang terakhir yaitu pendidikan anti korupsi memegang peran dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Namun banyak kalangan menilai bahwa pendidikan anti korupsi masih belum bisa menjawab harapan dari masyarakat untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Berikan pendapat saudara dengan menawarkan strategi pendidikan anti korupsi yang menurut Anda efektif. Nah, menurut saya yang efektif yang pertama yaitu membangun kehidupan sekolah sebagai bagian dari masyarakat melalui penciptaan lingkungan belajar yang berbudaya, berintegritas atau anti korupsi, yaitu menerapkan sikap yang jujur, disiplin, tanggung jawab, bekerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, peduli, dan bermartabat. Dan yang kedua yaitu mengembangkan potensi kalbu atau nurani peserta didik melalui ranah efektif sebagai manusia yang memiliki kepekaan hati dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sebagai wujud rasa cinta tanah air serta didukung oleh wawasan kebangsaan yang kuat. Strategi yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap, perilaku, kebiasaan yang terpuji sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Nah, strategi yang keempat yaitu menanamkan jiwa kepemimpinan yang profesional dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Strategi yang kelima yaitu penyelenggaraan manajemen sekolah secara terbuka, transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Sekian jawaban ujian akhir semester dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.